Sahibul Hajah Bapak Sri Mulyono sekeluarga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam acara yang mulia, peringatan kelahiran Rasulullah, peringatan kelahiran Nabi yang paling mulia, yaitu baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa para hadirin, kalau di dalam bulan Rabiul Awal banyak diperingati peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan tersebut adalah ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan umat Rasulullah. Bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Peringatan kelahiran Rasulullah diperingati dengan membaca sejarah hidup Nabi Muhammad. Sejarah hidup Rasulullah kalau mau diceritakan, walaupun yafna zaman wa fihi ma lam yusafi, sampai akhir zaman untaian kalimat tidak mungkin sempurna untuk mensifati Rasulullah. Di dalam Maulid Diba disebutkan, wa ma asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an wa a'raba an fadailihi at-Taurat waz-Zabur wal-Injil wal-Furqan. Bukan kelasnya ulolan panjenengan. Kelasnya Sahibud Diba mengatakan, wa ma asa an yaqala, kalimat apalagi yang akan saya keluarkan untuk mensifati sosok manusia, untuk mensifati Rasulullah yang disifati di dalam Al-Quran dan kitab Taurat wal Injil waz-Zabur wal Furqan. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Dan di dalam mensifati Rasulullah, mensifati Nabi Muhammad, yafna zaman, sampai hilang zamannya, sampai hilang harinya. Artinya bagaimana? Sampai hari kiamat. Wa fihi, dan Rasulullah ma lam yusafi, tidak bisa disifati secara sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Sifatnya Rasulullah, kemuliaannya Nabi Muhammad, sehingga kelahirannya Nabi ini berbeda dengan kelahiran manusia yang lainnya. Habib Ali mengatakan, apakah Nabi Muhammad itu manusia? Beliau memuji Rasulullah, basyaran, manusia Rasulullah, la kal bashar, tapi bukan seperti manusia. Saking mulianya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pasti yang namanya kemuliaannya Rasulullah itu akan menjadi kemuliaan bagi umatnya. Jadi sampean iling-iling, sampean ingat-ingat, yang namanya kemuliaannya Nabi nyambung kepada semua yang nyambung kepada Rasulullah. Pertama, coba, umatnya Nabi dijadikan umat yang paling mulia bukan karena banyak ibadahnya. Umatnya Nabi Muhammad itu yang paling pendek umurnya dan paling sedikit amalannya. Umatnya Nabi. Kalau umat sebelum zaman umat Nabi Muhammad itu panjang-panjang umurnya. Ada Nabi yang berumur 1000 tahun lebih. Seperti siapa? Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh ini para hadirin umurnya 1300 kurang lebih. Jadi kalau mau tanya dunia itu bagaimana, tanya sama Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya atwalal anbiya'i umra, wahai Nabi yang panjang umurnya, kaifa wajadtad dunya, bagaimana kamu temukan dunia? Jadi dunia ini bagaimana waktu ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Nuh yang panjang umurnya. Nabi Nuh menjawab, dunya kadarin laha babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Dunia ini seperti rumah, saya masuk pintu pertama, keluar pintu kedua. Ini dunia. Ada yang mati, ada yang baru lahir. Ini dunia. Nabi Nuh alaihi salam panjang umurnya. Bukan Nabi Nuh saja, umatnya juga panjang umurnya. Sampai disebutkan di dalam kitab Nasaihud Diniyah, ada seorang yang abid ahli ibadah di zaman Bani Israel, ibadahnya 500 tahun. Ibadahnya 500 tahun. Kalau seandainya dipikir sama-sama ibadah, ada orang ibadah 50 tahun dengan ada orang ibadah 500 tahun, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? 500. Karena Rasulullah menyebutkan khairukum. Kalau sampai kepingin tahu siapa manusia yang mulia, man qala umruh, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, amalannya baik. Tambah tua tambah seneng nang masjid, alhamdulillah. Tambah tua tambah seneng hadir majelis ilmu, alhamdulillah. Tapi lek sampean kepingin ngerti siapa manusia yang paling jelek, wa syarrukum, paling eleke menungso, paling jeleknya manusia, man tala umruh wa sa'a amaluh, yang panjang umurnya jelek amalannya. Jadi ini heran, umatnya Bani Israel panjang umurnya, ibadahnya banyak. Umatnya Nabi Muhammad sedikit umurnya, ibadahnya sedikit. Tapi umatnya Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah umat yang paling mulia. Sehingga bukan karena ibadahnya, tapi karena nabinya, nabi yang paling mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika kami diajak taat oleh kepada Allah dengan Nabi Muhammad, siapa itu Rasulullah? Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, otomatis umatnya jadi paling mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Umatnya jadi umat yang paling mulia. Sampai kalau ada yang tanya ini, air yang paling mulia air apa? Air apa? Air apa, Pak? Air yang paling mulia. Apa jawabannya? Air? Kalau yang jawab air Zam-Zam, jawabannya salah. Anda kurang beruntung. Kalau ada yang tanya air Zam-Zam itu apakah air yang paling mulia? Jawabannya air Zam-Zam air yang mulia, tapi bukan air yang paling mulia. Padahal air Zam-Zam itu air yang mulia, beda dengan air-air yang ada. Kalau air Zam-Zam 5 liter, berapa harganya? Berapa? Air yang lebih mulia dibandingkan air Zam-Zam. Apa air yang lebih mulia dibandingkan air Zam-Zam? Yaitu ma'un naba'a min baini asabi'i Rasulillah, yaitu air yang keluar dari jari jemari Rasulullah, yang ketika itu Rasulullah beserta para sahabatnya sedikit mendapatkan air. Ada satu mangkok kecil di hadapan Rasulullah, diletakkan tangan yang suci di mangkok tersebut dan dikeluarkan tangan mulia Rasulullah. Ketika dikeluarkan keluar dari jari jemari Rasulullah air yang cukup untuk minumnya para sahabat, air yang cukup untuk wuduknya para sahabat, sehingga ada yang mengambil air tersebut dan air itu dihukumi paling mulianya air
yang keluar dari Rasulullah. Kenapa? Karena keluar dari jari jemari manusia yang paling mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang tanya, zaman apa yang paling mulia? Apakah zamannya Nabi Adam waktu berada di surga? Bukan zamannya Nabi Adam waktu berada di surga. Zaman yang paling mulia adalah zamannya Rasulullah. Zamannya Nabi Muhammad, khairul qurun qarni. Paling mulianya zaman adalah zamanku, sabdanya Rasulullah. Sampai sandalnya Nabi, saya mau tanya, sandal itu biasanya tempatnya di mana? Di bawah. Sandalnya Nabi pernah di atas alam semesta. Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan, wa ala ra'si hadal qan na'lu Muhammadin alat. Pernah sandalnya Nabi itu berada di atas alam semesta. Bukan karena bahan sandalnya, bukan karena model sandalnya, tapi karena menjadi sandalnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Keluarganya Nabi menjadi keluarga yang paling mulia. Habaib menjadi mulia karena menjadi turunan Rasulullah, turunan Nabi Muhammad. Ada darah daging kanjeng Nabi Muhammad, darah daging Rasulullah. Sampean tahu waktu perang Uhud, Nabi Muhammad ini mendapatkan luka, kulitnya keluar darah. Kulitnya Nabi itu lebih halus dibandingkan sutra. Anas bin Malik pernah memegang kulitnya Nabi. Ma masastu dibajan, saya tidak pernah memegang sutra walaupun yang paling halus, masih lebih halus kulitnya Rasulullah. Sampai Nabi, para hadirin, kalau wudhu itu disebutkan di dalam kitab fikih satu mud, satu genggaman cukup untuk kulitnya Nabi yang halus, karena memang halusnya kulitnya Rasulullah. Keluar dari kulitnya Nabi ini darah. Tak pakai mikir sahabat Malik bin Sinan. Siapa itu sahabat Malik bin Sinan? Sahabat yang anaknya atau ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini waktu perang Uhud dibawa oleh ayahnya untuk didaftarkan ikut perang Uhud. Saya mau tanya, umur 13 tahun, kira-kira kalau sekolah kelas berapa ya? Taruh kelas 6 SD atau 1 SMP. Umur seperti itu dibawa untuk ikut perang Uhud oleh ayahnya. Dilihat oleh Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri waktu itu masih kecil, diperintahkan oleh Nabi untuk dikembalikan kembali. Apa katanya Abu Sa'id Al-Khudri? Ayahnya mengatakan, ya Rasulullah, innahu ablul khidam. Ya Rasulullah, ini Abu Sa'id Al-Khudri walaupun masih kecil umur 13, tapi badannya besar, pantas untuk ikut perang Uhud. Ditolak oleh Rasulullah. Sampai pikir hadirin, umur 13 tahun tapi cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad. Ditunggu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri di depan rumahnya, nunggu kedatangan Nabi waktu perang Uhud. Waktu ditunggu bukan seperti sekarang nunggu, sampean sekarang nunggu masih ada HP. Kalau sampean lihat sampai mana? Oh, masih sampai Jember. Sampai mana? Sampai bisa. Kalau dulu nunggu ya ada kabarnya. Ditunggu ada kabar Nabi terluka dalam perang Uhud. Ada kabar sampai Nabi meninggal dalam perang Uhud. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri sampean pikir umur 13 tahun tapi cintanya kepada Rasulullah, keluar dari rumahnya untuk menunggu Nabi Muhammad. Setelah ditunggu tidak ditemukan Rasulullah. Yang ketemu pertama sahabat-sahabat Nabi, ditanya mana Rasulullah. Padahal ayahnya ikut perang Uhud. Ketika ditanya tidak bertemu Rasulullah. Kemudian bertemu Nabi Muhammad. Ketika ketemu Rasulullah,
Rasulullah berada di atas kuda. Abu Sa'id Al-Khudri langsung lari menuju kuda Rasulullah, merunduk di bawah kuda Nabi Muhammad. Sampai bayangkan, Nabi Muhammad di atas kuda, Abu Sa'id Al-Khudri merunduk di bawah kuda Nabi. Apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri mencium kaki Rasulullah. Mencium kaki Rasulullah. Ketika dicium kaki Rasulullah, ini anak umur 13 tahun. Anaknya kita bagaimana? Adakah yang cinta kepada Nabi seperti ini? Waktu dicium, dipandang wajah mulia Rasulullah. Wajahnya Nabi, para hadirin, lebih terang dibandingkan bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sampean masuk rumah, itu pasti perlu lampu, nggih. Kalau sampean punya rumah pasti perlu lampu. Kalau lampu dimatikan, tidak kelihatan apa-apa. Tapi zamannya Nabi, lampu bulan purnama kalah dengan sinar wajahnya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Abu Sa'id Al-Khudri umur 13 tahun. Setelah itu ayahnya siapa namanya? Ayahnya adalah Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini waktu melihat Nabi dalam keadaan terluka, ada darah di kulitnya Nabi, Malik bin Sinan tidak pakai mikir, langsung menghadap Nabi. Darah tadi diisep, darahnya Nabi. Ketika sudah ada di dalam mulutnya Malik bin Sinan darahnya Nabi, ada yang tanya, darah itu najis apa tidak? Kalau darahnya manusia biasa najis, tapi kalau darahnya Nabi itu adalah suci. Dicium dan juga diisep darah. Dilihat di mulutnya banyak darahnya Nabi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kepada Malik bin Sinan, keluarkan darah tersebut, muntahkan darah tersebut. Keluarkan darah tersebut. Apakah dikeluarkan oleh Malik bin Sinan? Malik bin Sinan yang mulutnya banyak darahnya Nabi dan diperintahkan oleh Nabi untuk mengeluarkan darahnya. Apa kata Malik bin Sinan? Malik bin Sinan sumpah di hadapan Rasulullah, wallahi ya Rasulullah ma amujjuhu. Demi Allah ya Rasulullah, tidak mungkin akan saya keluarkan darah ini. Allahumma salli ala Muhammad. Mulia tidak Rasulullah? Mulia apa tidak? Alhamdulillah. Sehingga kelahiran maulidnya Nabi Muhammad SAW diperingati dengan berbagai peringatan. Padahal kelahirannya Nabi itu kelahiran yang paling mulia, beda dengan kelahiran yang lainnya. Kalau orang melahirkan zaman sekarang, sampai tanya ibu-ibu, Bu, Anda melahirkan anak sakit apa tidak? Sakit. Ada yang kadang-kadang melahirkan itu sampai 3 jam, 4 jam. Wow. Apa bahasa Maduranya? Ngeden. Hah? Apa? Hah? Ngeden. Wah, orang kalau melahirkan perempuan, wah, ada. Saya punya teman punya anak 3. Anak pertama tidak berani barengi istrinya di kamar persalinan, tak bisa, tak tega. Anak kedua juga tidak bisa barengi anaknya istrinya di kamar persalin. Akhirnya mau melahirkan anak yang ketiga, istrinya ngomong, sampean harus juga ikut di kamar persalinan. Mikir suami, biasa tidak bisa, tidak tega. Akhirnya ditunggu, masuk, istrinya ngejen, suaminya di depan sebelahnya, sakit istrinya, tarik nafas, suaminya ikut ngejen. Wah, lebih banter lagi kadang-kadang. Katanya istrinya, sudah sampai keluar, sudah ikut ngejen di sini. Akhirnya itu Sayyidatuna Aminah,
ibunda Nabi Muhammad waktu melahirkan Rasulullah, la tashku minhu alaman wala ilala, tidak merasakan yang namanya sakit sama sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Dilahirkan Rasulullah dengan cahaya yang sempurna sampai bisa dilihat bangunan yang jauh. Ada satu sahabat, Jabir bin Samurah, waktu memandang bulan purnama, memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ketika memandang wajahnya Nabi Muhammad, memandang bulan purnama, dilihat bulan purnama, dilihat. Setelah melihat bulan purnama, melihat wajahnya Nabi. Sampai bisa lihat wajahnya Nabi ketika disebutkan di dalam Jabir bin Samurah, apa beliau katakan, lahuwa indi adwa'u minal qamar, wajahnya Rasulullah lebih bersinar dibandingkan bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga kelahiran Nabi itu adalah kelahiran yang membuat hidayatul ummah. Semua menjadi mulia. Air menjadi mulia karena Rasulullah. Sandal bisa menjadi mulia karena Rasulullah. Umat menjadi mulia karena Rasulullah. Ulama menjadi mulia karena Rasulullah. Kenapa? Pewaris para nabi, karena disandingkan oleh Nabi. Para habaib menjadi mulia, kenapa? Karena keturunan Rasulullah. Di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah bersama murid-muridnya mau masuk ke sebuah tempat. Ada satu syarif sobi, anak kecil habaib. Habib masih kecil. Waktu Imam Ahmad bin Hanbal mau masuk, ketika waktu mau masuk, dia itu bersama murid dan pengikutnya berhenti dulu, tidak masuk pintu. Langkahnya berhenti. Anak kecil tadi diperintahkan masuk dulu. Imam Ahmad bin Hanbal berhenti, tidak masuk. Anak kecil masuk dulu. Ditanya sama muridnya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa sampean itu tidak masuk dulu? Kok mendahulukan anak kecil itu? Apa kata beliau? Ini adalah syarif, adalah habib, keturunannya Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, la astati'u an ataqaddama alaih, saya tidak mampu untuk dapat mendahului habib atau keturunan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi intinya kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibarengi dengan kemuliaan kita semua untuk mengikuti Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya mau tanya yang hadir di sini, pengen mulia? Nabi Muhammad mulia. Dengan apa kita memuliakan Rasulullah? Dengan membaca sholawat dan juga mengikuti Rasulullah. Yang sholat, mungkin sing jarang sholat, sholat karena Rasulullah. Atau karena kita menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Ditambah kalau bisa sholatnya berjamaah. Sholat sendirian Pak, sendirian 1 derajat. Sholat berjamaah 27 derajat. Saya mau tanya, 1:27 sedikit apa banyak? Kira-kira kalau 1:27 juta, banyak apa sedikit? Sampai dikasih boleh milih 1 juta, boleh milih 27 juta. Milih mana sampean? 27. Seumpama ada orang milih 1 juta, tidak milih 27 juta. Katanya tetangganya, waduh gak waras ini. Milih 1 juta, tidak milih 27 juta. Sholat berjamaah. Karena pernah waktu zamannya Nabi ada satu sahabat, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Apa kata Rasulullah? A'inni bikasrati sujud. Tolonglah saya dengan memperbanyak sujud. Jadi Anda itu mau surga dibarengi dengan juga banyak ibadah. Ibadah ini adalah tabungan. Tabungannya sampean untuk menuju akhirat.
Kalau sampai lihat punya tabungan dibuka saldonya 500 juta, seneng apa enggak? Seneng. Dibuka, waduh saldonya 50.000, seneng. Kenapa? Karena saldo banyak, tenang. Seperti apa? Orang kalau sudah mau bepergian jauh sampai ke Jakarta, kira-kira bawa bekal apa tidak? Bawa bekal. Ada orang mau ziarah Wali Songo, berapa hari biasanya ziarah Wali Songo? Berapa hari Pak? 1 minggu, 7 hari. Berangkat ziarah Wali Songo, bekalnya cuma 200.000, cukup apa tidak cukup? Tak cukup. 200.000 sampai Lamongan, berangkat masuk rumah makan Padang, makan 30.000, tinggal berapa? 170. Sampai Pekalongan tinggal 100, sampai Cirebon tinggal 50, sampai Jakarta habis, bingung. Kenapa? Bekalnya sedikit. Coba kalau ziarah Wali Songo seminggu bekalnya 3 juta, bekalnya 3 juta, 3 juta, masuk ke warung habis berapa? 200.000, tinggal berapa? 3 juta makan 200, cepet sampean kalau uang 200, tinggal 2.800.000, bekalnya banyak. Orang juga di dunia bawa bekal. Kalau sampean di kuburan bawa bekal banyak, tenang. Di mahsyar bawa bekal apa? Sholatnya, hadir majelis ilmunya, banyak yang dibawa bekalnya. Di akhirat tenang. Kenapa? Bekalnya juga banyak. Tapi kalau bekalnya mepet, akhirnya jadi bingung waktu di akhirat. Sehingga di dalam peringatan maulid seperti ini, tambah ibadahnya, tambah dekatnya dengan kanjeng Nabi Muhammad, dan juga tambah insya Allah menjalankan sunnah Rasulullah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup membawa ridha dan juga kelak di akhirat diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.